Buat kalian yang sedang mencari rumah premium di kawasan BSD City, Rumah 23 hari ini akan mengajak kalian semua melihat salah satu hunian 4 kamar tidur yang terletak di kawasan premiumnya BSD City. Rumah ini terletak di dalam satu kawasan dengan Lindon, klasternya para Sultan BSD. Lancewood Nava Park BSD City merupakan klaster hunian pertama yang dikembangkan oleh joint venture Hong Kong Land dengan Sinarmas Land BSD City. Nava Park sendiri dikembangkan di atas lahan seluas 68 hektar yang terdiri dari 3 hunian premium, apartemen Marigold, country club, danau buatan, dan 10 hektar botanical park yang terkoneksi dengan The Breeze Mall BSD City. Lancewood Nava Park dikembangkan dengan konsep waterfront villa, dirancang secara eksklusif untuk memenuhi standar tertinggi akan tempat tinggal dan menawarkan suasana alam serta ketenangan lingkungan dan high-end neighborhood. Untuk kalian yang baru pertama kali di channel Rumah 23, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya dan share ke teman-teman kalian agar selalu terupdate akan berita properti terbaru di kawasan Tangerang dan sekitarnya. Cluster Lancewood terdiri dari 82 unit rumah, children playground, serta jogging track. Terdapat 4 pilihan tipe unit, mulai dari tipe 12x28, tipe 10x22, tipe 10x25, dan yang terkecil tipe 9x20. Rumah yang akan kita lihat merupakan tipe terkecil dengan ukuran 9x20 dengan total luas bangunan mencapai 242 meter persegi. Rumahnya sudah semi-furnish yang didesain dengan interior designer. Arsitekturnya bergaya modern tropis. Dinding pada fasad depan menggunakan potongan marmer yang dikombinasikan dengan jendela kaca aluminium yang besar dan tinggi dan dikoting dengan warna hitam. Membuat rumah ini tidak hanya terkesan mewah, namun juga terlihat maskulin dan kokoh. Row jalan depan rumah yang dibuat lebar menambah keindahan dan membuat hunian ini terlihat berbeda dan terkesan premium. Area carport pada tipe 9x20 memiliki ukuran yang cukup besar dan bisa untuk menampung 2 mobil besar. Bagian atas carport juga sudah diberikan kanopi kaca dengan frame besi yang dikoting berwarna hitam. Lantai pada carport menggunakan batu alam dengan tekstur kasar, serta terdapat pintu sliding besi dengan coating hitam menuju ke garasi mobil. Garasi rumah terbilang cukup luas dan bisa digunakan untuk menampung 1 mobil besar. Pada tembok bagian samping terdapat pintu sliding aluminium yang dirancang pemilik rumah sebagai gudang penyimpanan. Nah, area garasi ini terkoneksi juga dengan ruang servis, di mana area ini terdiri dari 1 kamar tidur pembantu, 1 tempat cuci dan ruang jemur, serta 1 kamar mandi pembantu. Sekarang kita naik ke lantai 1. Terdapat 1 pintu akses ke ruang utama dan 1 area yang difungsikan untuk dapur kotor. Ukuran ruangan pada dapur kotor cukup nyaman dengan bukaan jendela aluminium ke arah carport. Area
area dapur kotor juga sudah diinstal kitchen cabinet atas dan bawah yang di finishing menggunakan HPL pada bagian bawah dan duko putih pada kabinet atas. Nah, untuk kitchen appliances-nya juga sudah tersedia seperti kompor tanam, cooker hood, dan kitchen sink. Dinding pada area dapur dilapisi dengan granit tile bermotifkan marmer, sedangkan untuk meja dapurnya sendiri Ruang keluarga dari rumah Lancewood berada di balik pintu masuk utama. Desainnya sangat megah dengan double height ceiling dan panel jendela kaca aluminium yang menjulang tinggi pada sisi dinding bagian depan membuat rumah ini begitu terang sehingga kita tidak membutuhkan penerangan tambahan di siang hari. Pada sisi dinding bagian dalam terdapat panel cermin yang dikombinasikan dengan wallpaper berwarna gelap, sedangkan pada sisi yang berhadapan dengan taman terdapat panel bermotif yang menjulang tinggi hingga full ke plafon. Desainnya dibuat menyerupai potongan marmer dengan list hitam. Nah, panel ini difungsikan sebagai tempat untuk menempatkan TV dan aksesoris di ruang keluarga. Di ruang makan dan dapur bersih, terdapat satu kitchen head high-end bernuansa modern dengan finishing high gloss yang dikombinasikan dengan list aluminium. Untuk top table-nya menggunakan solid surface berwarna putih. Nah, pada kitchen set appliances-nya, kalian juga sudah mendapatkan kitchen sink, kompor tanam, dan cooker hood, serta satu microwave. Nice! Ruang makannya sendiri memiliki ukuran sekitar 5 meter lebar dengan panjang 9 meter. Jadi teman-teman dapat dengan mudah dalam menentukan meja makan yang tepat untuk keluarga. Terdapat panel jendela kaca sliding aluminium pada area ruang makan yang dapat kalian buka menuju ke area taman terbuka di dalam rumah. Ini menarik nih, dengan adanya pintu sliding kaca, selain membantu sirkulasi udara di dalam rumah, juga berfungsi untuk menghilangkan aroma dan asap masakan. Powder room atau toilet tamu berada di dekat ruang keluarga. Dinding pada toilet dilapisi dengan homogeneous tile bermotif granit, sedangkan pada sisi lainnya menggunakan motif polos. Pada bagian lantai sudah menggunakan marmer, dan pada bagian bawah wastafel terdapat satu kabinet penyimpanan yang di finishing menggunakan HPL. Taman pada rumah Lancewood ini juga sudah dilakukan perombakan oleh pemilik. Bagian pada lantai sudah dicor dan diberikan keramik sehingga tidak kotor pada saat hujan. Nah, pada dinding bagian samping juga sudah dilapisi dengan batu alam. Rumah Lancewood tipe 9x20 dilengkapi dengan dua kamar tidur utama. Kamar yang pertama terletak di lantai 1. Nah, lantai pada kamar dilapisi dengan laminated floor lengkap dengan plin keliling pada dinding. Nah, pada kamar utama yang pertama juga pemilik sudah menyediakan satu lemari pakaian yang dibuat custom menggunakan pintu sliding kaca aluminium. Tingginya pun dibuat hingga full ke plafon. Pada bagian dinding terdapat panel cermin dekoratif dan wallpaper bermotif. Kamar ini dulunya difungsikan sebagai kamar tidur anak oleh pemilik. Bagian plafonnya juga sudah diberikan drop ceiling dan terdapat dua buah jendela kaca aluminium dengan bukaan ke arah taman di dalam rumah. Pada kamar mandi utama lantai 1, dindingnya sudah dilapisi dengan homogeneous tile dengan kombinasi corak motif granit pada area wastafel dan sisanya bermotif polos. Sedangkan untuk lantai menggunakan marmer.
Kamar mandi utama lantai 1 ini juga sudah dilengkapi dengan bathtub serta terdapat satu dinding kaca pembatas antara shower dengan wastafel. Nah, pada bagian wastafelnya dibuat tertanam di bawah solid surface, di mana bagian bawahnya juga sudah terdapat kabinet penyimpanan dengan finishing menggunakan HPL bermotif kayu. Built-in wardrobe pada kamar tidur utama lantai 1, kalian mendapatkan kualitas yang premium nih. Bagian dalamnya banyak terdapat ruang penyimpanan dan laci, serta terdapat lemari penyimpanan tas. Jadi bagi kalian yang memiliki banyak koleksi tas, tidak perlu untuk membuat lemari tambahan. Nice. Pada bagian tangga menuju ke lantai 2, terdapat satu pintu dan jendela kaca aluminium yang dapat dibuka ke area terbuka yang difungsikan sebagai tempat jemur. Nah, pada bagian atasnya nih udah ditutup sama pemilik menggunakan kanopi Lovera yang dapat dibuka dan ditutup secara manual. Pada ruangan lantai 2, kita akan menemukan satu koridor memanjang menuju ke kamar tidur anak yang pertama, yang kedua, dan kamar utama di lantai 2. Serta terdapat satu study room yang ditutup menggunakan partisi dan pintu kaca frameless. Di ruang study room terdapat satu meja yang memanjang, lengkap dengan kabinet penyimpanan. Untuk finishingnya menggunakan duko high gloss, dan pada bagian pintu lemari dan laci menggunakan kaca tinted dengan frame aluminium. Materialnya terasa begitu premium dan berkelas, ditambah dengan penggunaan lantai marmer pada ruangan ini, terasa begitu mewah. Nice. Pada kamar tidur anak yang pertama, terdapat jendela kaca dengan bukaan menuju ke taman bagian samping. Lantainya dilapisi dengan laminated floor, serta terdapat plain kayu keliling pada bagian dinding yang membuat ruangan menjadi lebih hangat. Nah, di kamar anak yang pertama ini juga sudah didekor oleh pemilik. Terdapat padded wall dengan motif diamond yang berbalut fabric premium pada bagian ranjang, serta panel cermin pada sisi sampingnya. Nah, di kamar ini juga sudah dilengkapi dengan lemari pakaian yang tingginya hingga full ke plafon. Bagian lemari finishingnya menggunakan duko high gloss berwarna putih, serta pada bagian pintu menggunakan model sliding dengan tinted glass dan frame aluminium. Kalau di kamar anak yang pertama, panelnya menggunakan padded wall dengan motif fabric. Nah, pada kamar anak yang kedua, padded wall-nya menggunakan synthetic leather hingga setinggi dada orang dewasa. Nah, pada bagian atasnya didekor menggunakan panel cermin yang dibuat vertikal hingga full ke plafon. Kamar anak yang kedua ini juga dilengkapi dengan bukaan jendela kaca aluminium ke arah taman. Lantainya juga menggunakan laminated floor yang sama dengan kamar anak yang pertama. Nah, pada bagian lemari, kalian mendapatkan lemari hingga full ke plafon dengan model 2 pintu sliding dengan frame aluminium. Kamar mandi anak di lantai 2, dinding pada bagian wastafel, toilet, dan shower dilapisi dengan homogeneous style bermotif granit. Sedangkan untuk sisa dindingnya menggunakan motif polos. Wastafel yang digunakan juga model tanam di bawah solid surface. Pada bagian bawahnya terdapat kabinet penyimpanan yang di finishing menggunakan HPL motif kayu. Nah, di antara toilet dengan shower sudah terinstall partisi kaca. Master bedroom di lantai 2 sudah disekat oleh pemilik. Terdapat satu area walk-in closet yang diletakkan di depan kamar mandi utama. Lemari pakaiannya dibuat tinggi hingga full ke plafon. Nah, untuk pintu lemari menggunakan model sliding dengan frame aluminium. Lantai pada kamar utama menggunakan tipe laminated floor yang sama dengan kedua kamar anak. Bagian samping dari ruang tidur terdapat 2 buah jendela kaca aluminium dengan bukaan ke arah taman. Nah, pada bagian dindingnya juga sudah didekor oleh pemilik menggunakan padded wall yang dibalut dengan synthetic leather dengan aksen stainless steel.
jadi terkesan modern. Ukuran kamar mandi utama sama dengan yang ada pada lantai 1. Hanya saja untuk yang kamar mandi lantai 2 tidak disediakan bathtub seperti pada lantai 1, hanya terdapat shower. Nah, pada bagian shower dan wastafel, dindingnya menggunakan homogeneous tile bermotif marmer. Nah, wastafelnya juga disediakan kabinet penyimpanan. Rumah modern Lancewood dengan ukuran luas tanah 9x20 dengan total bangunan 3 lantai mencapai 242 meter persegi ditawarkan dengan harga hanya 5,9 M. Harganya masih bisa nego. Nah, harga yang ditawarkan ini sudah termasuk perabot sama seperti yang kalian lihat pada video home tour ini. Rumahnya rapi, bersih, kalian tinggal perlu bawa koper dan unitnya bisa langsung dihuni. Lokasi premium di kawasan elitnya BSD City, akses langsung menuju ke Botanical Park seluas 10 hektar, serta terdapat tunnel menuju langsung ke The Breeze Mall BSD City. Apabila kalian tertarik dan ingin melihat langsung unit yang ditawarkan ini, maka kalian dapat menghubungi saya di 0812-8975-7182 atau melalui website di www.rumah23.net. Untuk link WhatsApp akan saya cantumkan di deskripsi. Akhir kata, saya Michael dari Rumah 23 undur diri. Jangan lupa untuk share videonya dan sampai jumpa di review rumah berikutnya.